Masih terus mendengarkan RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah menunjukkan jam 17:10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya ya, nggak seperti biasanya. Biasanya dialognya itu di jam 16 sampai jam 17. Kali ini berbeda teman Pro 2, di jam 17 sampai dengan jam 18. Kalau misalkan tahun lalu itu di Tauladan, tanya Ustadz di bulan Ramadan. Tahun ini sedikit berbeda tapi dikemas tetap sama ya. Program kita di sore ceria spesial bulan Ramadan yaitu HP Anak Muda, alias Haba Puasa Anak Muda, dengan topik di sore hari ini Ramadan sebagai sekolah karakter bagi generasi muda. Kita sudah bersama narasumber kita Tengku Syahrul Septianda SPD yang merupakan santri dari Dayah Innahu ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Kak. Aduh, aku panggilnya Ustadz aja kali ya. Iya kayak karena boleh. Ustadz Syahrul ya. Boleh Kak. Ya oke. Gimana hari ini Ustadz dengan kondisi cuaca yang pertama kalinya dingin, terus sekarang tiba-tiba sudah panas. Gimana keadaannya hari ini? Ya alhamdulillah saya tetap sehat dan semangat yang tentunya karena ini pun baru puasa pertama kan Kak kan. Jadi semangatnya masih membara sampai saat ini. Oke, harus membara sampai 30 hari ke depan nih ya. Insya Allah. Insya Allah gitu. Jadi sekarang aktivitasnya sehari-hari Ustadz gimana? Untuk sehari-hari sekarang saya sudah mengajar di SDIT Diana Al-Safa Islamik sebagai guru tahsin, tahfiz dan PAI. Dan ada juga PJOK. Untuk aktivitas sehari-hari saya ya mengajar. Kalau setiap hari Selasa saya dipercaya menjadi guru ekskul di Sukma. Dan sesekali saya menggantikan guru ganti di Dayah Istiqamatuddin Nahdlatul Huda atau singkatannya itu INAHU. Jadi Dayah kami itu karena terlalu panjang Kak namanya, Istiqamatuddin Nahdlatul Huda itu disingkat aja Kak. Jadinya Dayah INAHU sehingga tagline orang-orang dengar di luar tuh mudah. Dayah INAHU, oh Tumpuk Tengah kayak gitu. Jadi tadi sempat pas briefing juga Innahu itu di mana? Di Tepuk Tengah, rupanya dekat ya. Iya, jadi kalau misalkan dari aktivitasnya Ustadz ini memang Ustadz yang super sibuk teman Pro 2 ya. Tapi kita bangga dengan anak-anak muda yang sangat sibuk dengan aktivitasnya ya. Sehingga sampai sejauh ini juga banyak sekali aktivitas-aktivitas positif dari anak muda sejauh ini ya. Jadi kalau misalkan sehari-hari dengan aktivitas itu, apakah itu nggak kewalahan karena kita masih anak muda atau ada fase-fase yang kayak anak muda itu kan moodnya naik turun ya, kayak aduh kayaknya males sih hari ini ngajar, ada nggak sih kayak gitu Ustaz? Pasti ada, karena saya kan termasuk Gen Z juga kan. Pasti di saat saya menjalani rutinitas yang itu-itu aja, bangun pagi, mandi, ngajar, bangun pagi, mandi, ngajar. Mungkin sesekali pulang ngajar kayak tadi saya bilang ada ekskulnya lagi. Terkadang membosankan bagi saya pribadi ya sebagai Gen Z. Tapi sebagai kita anak muda, kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau menurut saya ini harus mencari sebanyak-banyaknya pengalaman di waktu muda. Sehingga di saat saya sudah dewasa ataupun tua nanti, banyak hal yang bisa saya ceritakan kepada anak-anak didik saya nantinya gitu. Ini energinya sangat positif ya. Jadi kita juga ikut termotivasi untuk udah selama kita masih muda, selagi kita masih bisa, kita harus mencoba apa saja gitu. Apa yang ada peluangnya kita ambil. Waduh luar biasa nih ya. Jadi kalau misalkan sekarang kita juga lagi berpuasa ya, pastinya banyak sekali tantangan. Tapi kalau misalkan kita udah sedewasa ini kayaknya nggak ada tantangan apa-apa kecuali hati, lisan yang kita jaga mungkin ya. Iya pasti. Ataupun gitu. ada kalau misalkan sekarang juga kita juga lagi di fase pemulihan ya, setelah bencana kemarin juga sempat bencana di beberapa wilayah itu ya. Itu kalau misalkan dari pandangan Ustadz Syahrul sendiri, sejauh ini mungkin itu menjadi sesuatu yang berat untuk mereka berpuasa di sana ya? Ya benar Kak. Jadi kan ini kan apalagi di bulan suci Ramadan ini, ini masih sangat banyak desa-desa yang masih ya belum terjamah semuanya. Bahkan Kak ada info terbaru ini Kak, yang baru saja FYP kan ada bantuan itu untuk mak megang gitu kan, dari presiden lah katanya. Tapi ada FYP baru tadi malam saya lihat bahwasanya daging yang dibagikan itu sangat sedikit Kak. Bahkan menurut saya itu tidak layak untuk dibagikan kepada masyarakat. Oke. Dan
respon saya ini sama dengan respon masyarakat di sana. Mereka pun meresponnya dengan kurang baik. Bagaimana mereka ingin memasak hanya sepotong enggak? Beda dengan daging kurban, mungkin lebih banyak daging kurban. Ini hanya sepotong saja dan dibagikan kepada rumah-rumah, dan itu menjadi respon yang negatif daripada masyarakat. Sehingga setelah itu lewat lagi FVP yang lainnya, sama juga di daerah Aceh Timur kalau nggak salah, ada klarifikasi dari seorang mungkin tokoh di situ mengatakan bahwasanya lembunya sudah dijual dan hanya bisa dibagi kepada masyarakat dengan sejumlah 23.000. Kan sangat disayangkan, Kak. Makanya inilah momen di bulan suci Ramadan ini, kita sebagai anak muda, kita itu jangan hanya cuman menonton saja. Tapi saya sangat respect dengan anak-anak muda di organisasi saya juga, Ormawa juga dulunya kan. Mereka sudah mulai membuat flyer-flyer, mereka bagikan, mereka cari donatur-donatur sehingga mereka bisa membawa nanti bantuan, walaupun enggak banyak tapi itu sangat berarti bagi mereka. Sehingga terakhir bulan 1 kami juga dari yayasan ada juga pergi ke beberapa daerah yang terkena banjir, Kak, kan. Kami ada juga mengajarkan Al-Quran di sana dan ternyata sangat luar biasa, Kak. Masih banyak keperluan masyarakat yang belum dipenuhi oleh pemerintah. Ini masih tanggungjawab pemerintah, Kak, menurut saya. Mungkin itu, Kak, dulu. Sejauh ini ya, tapi momen Ramadan ini juga kita bisa manfaatkan untuk memperdua seperti kata Ustaz Syahrul tadi, mungkin dengan donasi, dengan bersedekah, tentu itu akan sangat-sangat membantu dan meringankan gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk makna Ramadan sendiri, di mana dalam membentuk akhlak-akhlak anak dan kepribadian anak muda terutama kita di Aceh, menurut pandangan dari Ustaz Syahrul sendiri gitu ya, di mana Ramadan ini pastinya menjadi sekolah kehidupan bagi generasi muda di zaman sekarang. Oh ya, Kak. Jadi kan kayak topik tadi Ramadan sebagai sekolah karakter. Berarti sebelum kita bahas sekolah karakter, saya kayaknya menarik dengan bahas tentang Ramadan dulu. Kenapa nih bulan Ramadan ini bisa kok menjadi sekolah karakter? Iya, kan? benar. Jadi boleh, jadi bulan suci Ramadan itu tersendiri itu kan merupakan bulan ke-9 kalau dari tahun Hijriahnya. Dan ulama-ulama banyak mengatakan bulan Ramadan ini sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya para bulan. Sehingga bulan Ramadan ini sangat istimewa. Bahkan ada komentar kenapa dia istimewa bulan Ramadan ini? Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi di bulan suci Ramadan, Kak. Yang paling menarik ini dulu. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mana diturunkannya Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu menjadi sumber hukum pertama di dalam agama Islam. Di dunia, bukan cuma di Aceh gitu kan. Makanya bulan Ramadan ini menjadi sangat istimewa. Kenapa? Karena ada juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini sudah jelas menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini memang turun di bulan suci Ramadan. Akan tetapi hanya ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan turunnya itu secara terus-menerus dan ada yang mengatakan turunnya secara langsung. Mungkin saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit. Baik, bagaimana maksudnya turun Al-Quran itu secara terus-menerus ataupun berangsur-angsur? Maka di dalam proses di saat saya kuliah dulu ada namanya MK-nya Ulumul Quran, Kak. Jadi di situ diajarkan tentang ilmu Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran itu dibagi menjadi dua, secara berangsur-angsur dan secara langsung. Yang secara langsung itu terjadi di malam Nuzulul Quran 17 Ramadan. Itu terjadinya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Itu secara langsung diturunkan oleh Allah. Sedangkan secara berangsur-angsur daripada Baitul Izzah ke Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu saya sangat ingat tuh. Karena disuruh hafal sama dosennya kan. 22 tahun. 22 semua ya. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Itu sangat luar biasa, Kak. Dan kenapa lagi bulan Ramadan ini menjadi istimewa? Yang kedua yaitu karena diwajibkannya puasa. Kenapa hanya di bulan Ramadan yang diwajibkan puasa? Apakah puasa itu enggak ada di bulan lain? Ada, tapi dalam bentuk anjuran, kesunahan, sunnah aja. Kenapa? Karena itu sesuai dengan hadis yang populer, mungkin di kalangan santri populer yang baca kitab hadis arba'in yang ketiga, yang mana saya akan bacanya. An Abi Abdurrahman Abdullah Umar ibni Khattab radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala khamsin. Ini maksudnya Rasulullah menggambarkan Islam ini sebagai bangunan yang mana bangunan tersebut berdiri di atas 5 pilar yang kokoh, Kak. Dilanjutkan hadisnya,
Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya yang pertama itu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Selanjutnya Nabi melanjutkan wa iqamis salah wa itaiz zakah, mendirikan salat, menunaikan zakat, wa hajjil baiti dan haji ke Baitullah, dan terakhir wa shaumi Ramadan dan berpuasa Ramadan. Maka ini bisa menjadi dalil bahwasanya puasa itu memang wajib di bulan suci Ramadan. Dan ini generasi muda jangan pura-pura enggak tahu nih, ya kan? Jangan merasa masih muda karena dia kerja kelelahan, dia enggak mau berpuasa. Ini sangat luar biasa, Kak. Ada nih contohnya nih ya, kita sering melihat orang anak-anak muda yang kayak, aduh kayak enggak karena aku kerja nih kayak enggak sanggup. Aku puasanya ya. Itu padahal dalam hadis dan juga Al-Qur'an sudah dijelaskan dan itu wajib. Jadi jangan pura-pura untuk masih ada waktu di lain-lain kesempatan gitu kan. Biasa anak muda kan seperti itu ya, kayak aduh ini masih muda kali nih, alah masih nanti ada tahun aja depan, lah, tahun depan. Tapi siapa sangka orang yang di tahun kemarin juga masih bersama, tapi kadarullahnya di tahun ini sudah tidak ada gitu ya. Terus berikutnya tunggu dengan terdapat malam Lailatul Qadar, di mana bulan Ramadan terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tentunya ini juga harus kita ingat ya di dalam bulan puasa. Jadi kalau misalkan sekarang kalau misalkan dari anak-anak muda sendiri nih untuk menuju ke bulan Ramadan, sekarang kita udah di bulan Ramadan, untuk menunaikan sholat tarawihnya gitu mungkin, itu apakah persentasenya masih dilakukan atau memang sekarang lebih banyak generasi-generasi yang lebih tua-tua yang menunaikan ibadah itu? Oh iya, Kak. Kita lihat emang generasi muda ini sudah kurang motivasinya untuk salat tarawih. Mungkin karena pengaruh sosial media banyak yang mengatakan kan cuma sunnah. Tapi mereka lupa bahwasanya jika kita meremehkan kesunahan, bahkan kita bisa menjadi orang yang kafir. Padahal sunnah dia remehkan, tapi bisa menjadi kafir. Itu dalam satu kitab. Jadi persentasenya kenapa banyak orang tua ya kayak gitu, Kak. Mereka udah duluan sekolah karakternya di bulan Ramadannya di saat dia generasi muda. Mungkin mereka sudah mengimplementasikannya di saat waktu tua. Mungkin generasi muda sekarang saya yakin juga seperti itu. Kalau untuk masih persentase anak muda di bulan suci yang pertama, kedua sampai ke 10 menurut saya masih sangat banyak, Kak. Tapi mungkin 10 ke atas itu sudah agak menurun ya, karena beberapa faktor mungkin, Kak. Kayak ada bukber ya kan. Ini bukber ini pun sangat bahaya. Ini pun sangat bahaya. Bener lagi. Ya bukber ini pun sangat bahaya kan. Apalagi belum tadi agak bahas ada malam Lailatul Qadarnya. Malah bukbernya itu di malam-malam mau terakhir nih ya gitu ya. Itu kesempatan yang sangat sia-sia dia itu. 10 malam terakhir. Tadi saya lupa, Kak, membahas yang tadi turunnya Al-Qur'an kan ada dua. Tadi pada malam nuzulul Quran dengan dalil tadi syahrul Ramadan alladzi. Yang kedua ada turunnya Al-Qur'an itu secara terus menerus 22 tahun 2 bulan 22 hari itu dimulai pada malam Lailatul Qadar, Kak. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Ulama pun banyak pendapat. Yang penting dari malam 20 sampai 30. Kapan? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tapi kita sebagai generasi muda jangan kalah lah. Ya kan? Bahkan generasi tua saja itu mau mereka menunggu 10 malam terakhir itu di masjid. Kenapa kita tidak? Dan itu sudah saya lakukan. InsyaAllah kita mampu. Asalkan kita dibarengi dengan partner-partner yang sama-sama positif. Jangan cari partner yang negatif, yang cuma ngajak ayolah game kita, ML nih push lah. Kita generasi muda bukan membuang juga game, kita juga perlu game. Apalagi kita Gen Z ya kan. Tapi kita juga harus memilah mana hal yang penting, mana hal yang tidak penting. Apalagi tadi kakak bilang ada menyenggol Lailatul Qadar itu kan 10 malam terakhir. Ayolah itu kami benar nggak sih? Iya kan, kalau misalkan kita lihat kan katanya memang ada di malam-malam ganjil, di malam-malam ganjil. Ya seperti Ustadz bilang tadi, kapan waktunya wallahu alam. Tapi kita manfaatkan di 20 sampai dengan 30 gitu. Tapi malah disitulah yang paling banyak kayak bukber gitu ya. Tapi kalau misalkan kita datang yang pertama mungkin yang pertama ya kalau misalkan kita ngomongin soal dosa, dari yang pertama tuh tinggal sholat maghribnya dulu, ya nggak? Itu asik, foto-foto. Foto dulu, foto. Dah lama nih nggak ketemu nih ya, dah lama nih kita nggak ketemu sama teman-teman gitu. Dan akhirnya sholat tarawih. Kenapa nggak anak muda itu kayak anak muda kayak kita tuh memanfaatkan? Oh ini kita sholatnya rame-rame ya, tapi sangat sedikit kayaknya yang kita lihat seperti itu. Pasti, Kak. Dan beberapa kali kami juga ada bukber juga kan. Itu kami udah mengimplementasikan jangan tinggalkan sholat maghrib. Ya, kenapa? Karena sangat sayangkan salat wajib kita tinggalkan. Bukber itu gak ada hukumnya itu sunnah kah itu kan, wajib kah? Tapi jika bukber membawa kepada manfaat mungkin disunahkan.
Apabila bukber itu membawa kepada hal yang positif, Kak. Ini memang banyak kali terjadi beberapa tahun kemarin kan yang lagi marak. Ini Kak yang lagi marak, yang apa namanya? Bukber di halaman halaman masjid apa namanya? Islamic Center. Nah, itu luar biasa, Kak. Itu penuh. Itu saya secara empiris nih, Kak. Saya lihat sendiri, ini bukan saya memfitnah atau apa, bahkan ada yang bukber samping masjid, 10 langkah ke masjid, enggak salat maghrib. Aduh, itu dengan dalilnya apa? Mungkin saya salat tadi saya enggak lihat. Saya tanya juga pada rekan-rekan saya, enggak juga. Oh, ini sangat luar biasa. Dia muslim, dia sudah diberikan privilege dia di Islam, diberikan bulan Ramadan, tapi dia sia-siakan dengan hal yang begitu. Dia cuma ingin pamernya di sosmed, FOMO kayak gitu. Ya, itu sangat luar sangat biasa sih. Gak? Karena memang banyak ya kita lihat ya, bukan hanya mungkin di Kota Lok Sumawe, banyak juga tempat-tempat yang dimanfaatkan untuk berbuka di tempat yang terbuka seperti itu. Tapi semoga kita ingat sholat lah. Toh kita juga udah di lokasi itu ya. Oke, masih berbicara tentang sekolah karakter dan juga pembahasan tentang keislaman tentang berpuasa gitu ya. Katanya Ustadz di dalam bulan suci Ramadan itu pintu surga dibuka dan pintu neraka itu ditutup dan setan dibelenggu. Itu bagaimana hadisnya? Mungkin teman-teman Pro 2 belum tahu nih. Oke. Itu ada hadisnya dan sering mungkin dai-dai mengatakan ayolah kita semua beramal di bulan suci Ramadan karena pintu surga itu dibuka lebar oleh Allah. Itu sesuai dengan hadis Nabi, yang mana hadis Nabi-nya itu iza jaa ramadhanu futtihat abwabul jannah. Apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Wa khulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan wasul silati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Itu benar, Kak, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari nomor 3277 dan Muslim nomor 1079. Jadi hadis ini dijelaskan juga oleh Imam An-Nawawi. Maksudnya pintu surga dibuka itu bagaimana? Apakah dibuka selebar-lebarnya? Padahal maksud pintu surga dibuka selebar-lebarnya di bulan suci Ramadan ini, kita sebagai umat manusia diberikan privilege yang sangat luar biasa oleh Allah. Setiap satu amalan kita lakukan pasti dilipat gandakan. Itu maksudnya pintu surga dibuka lebar-lebar. Dan wa qulikat abwabun nar, kenapa pintu neraka itu dikunci? Karena di bulan suci Ramadan, di saat kita kan puasa, kita mungkin akan menekan hawa nafsu, sehingga maksiat itu tidak akan kita lakukan. Maka seakan-akan pintu neraka itu dikunci. Dan yang terakhir, wasul silati syayatin, dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Ini generasi muda nih kan. Kenapa nanti ada istilahnya mokel, Kak? Kenapa buka puasa tiba-tiba syaitan? Padahal Nabi sudah mengatakan wasul silati syayatin. Bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Tapi kita jangan lupa bahwasanya diri kita itu punya hawa nafsu. Yang mana mungkin kalau dia buka puasa kayak itu mungkin karena kebiasaan buruknya. Kenapa dia buat juga maksiat di bulan Ramadan? Karena kebiasaan buruknya. Maka inilah momen di bulan suci Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini kan bulan yang sangat kondusif, Kak, untuk kita bertaubat. Kan ada yang bilang sok suci kamu puasa, kan enggak ada. Emang diwajibkan gitu. Dalam Islam. Dalam Islam gitu, Kak. Jadi itulah maknanya di mana syaitan itu dibelenggu di bulan suci Ramadan gitu ya. Pintu surga itu terbuka selebar-lebarnya karena memang pintu maaf dan juga semua yang Allah berikan itu adalah privilege terbaik untuk kita. Jadi semoga kita bisa mengurangi ya teman Pro 2 ya perbuatan-perbuatan yang maksiat gitu ya. Mungkin dengan hal yang sangat simpel dari tidak membicarakan orang lain gitu ya, dan menahan amarah, itu termasuk sesuatu yang harus kita jaga juga, Ustaz, di bulan suci Ramadan? Termasuk, Kak. Itu menahan amarah, sabar, itu kan termasuk nanti kepada sekolah karakter yang akan kita bahas, Kak. Sebentar lagi kita akan bahas ya, masih banyak sekali waktunya dan lanjutannya teman Pro 2. Kita break dulu, tapi sebelumnya terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan di RRI Pro 2 Lok Sumawe. Terima kasih juga untuk yang terus menonton di YouTube-nya RRI Official Lok Sumawe. Dan teman Pro 2 perlu disampaikan juga ya, acara ini juga didukung oleh Bir Ali Tour and Travel. Haji dan umroh jadi lebih mudah tentunya. Masih terus mendengarkan RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh. Itu lagi Bapak, Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam kamar. Ini karena Bapak terlalu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah. Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M. 3M itu apa Bapak? 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air. Sekarang su 3M plus Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk, menggunakan obat nyamuk, dan tidur menggunakan kelambu. Itu Mama sudah tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke? Oke Bapak. Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat. Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk cari tahu. Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Masih di sore ceria teman Pro 2 di Haba Anak Muda bulan puasa ya. Masih bersama narasumber kita juga Tungku Syahrul yang menemani sore ceria kita sambilan ngabuburit. Iya nggak sih anak-anak muda ngabuburit masih ada nggak? Masih banyak Kak.
Masih banyak ya yang seperti itu. Tapi hari ini rencana bukbernya di mana nih? Karena ini puasa pertama pasti di rumah dulu Kak, sama keluarga dulu kan. Oke, nanti setelah itu baru kita Baru pikir kita kemana pikir, ya. ya. Ini duit pun harus kita sudah mulai kita list nih, Iya. kita list nih ya. Berarti ada 10 hari, ada 10 tempat gitu. Aduh, tapi kayaknya jangan terlalu sering di luar juga ya. Iya. Itu kayak keuangan kita inflasinya semakin meningkat gitu. Oke, tadi kita juga sudah membahas mengenai beberapa keistimewaannya di bulan suci Ramadan. Ada bulan diturunkannya Al-Quran, diwajibkan berpuasa, syaitan-syaitannya semua dibelenggu, dan juga dibukakan pintu surga dan ditutup rapat pintu neraka dan malam Lailatul Qadar. Berikutnya bulan puasa ini tentunya menjadi bulan pengampunan dosa. Bagaimana itu Ustadz? Ya, di bulan suci Ramadan kenapa disebut dengan bulan pengampunan dosa? Itu karena sesuai dengan hadis Nabi SAW. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dia dengan keimanan, artinya dia yakin. Nanti Imam As-Suyuti mengatakan kata imanan pada hadis ini maksudnya itu meyakini kebenaran adanya kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Dia berpuasa di bulan Ramadan beriman dan mengharapkan pahala daripada puasanya, itu maka niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Oke, Gitu, Kak. itu berarti memang ada di dalam keistimewaan bulan suci Ramadan. Dengan syaratnya adalah kita jangan ragu dan kita Iya. meyakini bahwa perintah yang Allah suruh itu adalah sesuatu hal yang wajib untuk kita lakukan. Berarti itu semuanya Ustaz dari hati dong. Dari hati, dari hati kita pasti dari sendiri. hati sendiri. Oke. Baik, itu pembahasan tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Kali ini masuk ke pembahasan yang kedua, di mana sekolah karakter ini tema kita. Oke. Ya, di mana Ramadan ini pembentukan dari pendidikan akhlaknya, moral dan juga kepribadian seseorang. Mengenai kepribadian seseorang tuh Ustaz, itu gimana tuh maksudnya? Ya, jadi kan kalau kita ngomong sekolah karakter itu kan pasti kalau kita dengar kata sekolah pasti mendidik dan membentuk. Iya. Tapi di sini mendidik dan membentuk karakter seseorang. Jadi bulan suci Ramadan ini pasti akan mendidik dan membentuk karakter seseorang, Kak. Iya. Apabila seseorang itu memanfaatkan bulan ini sebaik-baik mungkin. Bahkan bulan suci Ramadan membentuknya itu bukan satu-satu tapi secara komprehensif, baik secara aspek spiritual, baik secara aspek moral dan baik secara aspek kepribadiannya. Tentunya puasa ini menjadi kurikulum utamanya. Puasa sebagai proses pendidikan jiwa, Kak, atau disebut juga dalam bahasa Arab itu tarbiyah ruhiyah. Yang mana puasa ini dalam Islam bukan hanya sekedar ibadah ritual saja. Yang mana menuntut seseorang harus bisa nahan lapar dan dahaga. Akan tetapi manusia juga dididik untuk mengelola dorongan batinnya atau disebut juga dengan hawa nafsu seseorang. Dan juga dididik dia itu niat serta memperbaiki hubungannya secara vertikal dengan Allah. Ini maksudnya puasa itu sebagai proses pendidikan atau tarbiyah ruhiyah. Jika kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Akan tetapi dengan kita puasa di bulan suci Ramadan, kita memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan dengan benar, maka akan terbentuk dengan sendirinya beberapa karakter, Kak. Yang pertama saya akan bahas itu akan terbentuk karakter disiplin. Nah, itu kok gimana bisa gitu kan? Karena di bulan suci Ramadan ini kita itu sudah diberikan jadwal yang terstruktur seperti buka puasa setelah terbenam matahari, sahur sebelum terbit fajar shadiq, atau sekarang sudah ada jam pastinya. Kalau buka puasa jam 18.48. Nah, saya ingat nih Kak, karena buka puasa pertama. Kalau sahur itu terakhir jam 5.30. Ini kalau kita lakukan bukan saja kita mengikuti aturan main bulan suci Ramadan, akan tapi kita juga mendapatkan kesunahannya, Kak. Karena dalam kitab Matan Takrib disebutkan hukumnya mustahab, artinya dicintai oleh Nabi SAW. Ada 3 kesunahan di bulan suci Ramadan. Pertama, ta'jilul fitri, iaitu menyegerakan berbuka. Di saat seseorang sedang berpuasa, maka dia disunahkan untuk segera berbuka. Bukan tergesa-gesa. Seperti video FVP mungkin, Kak. Kita kan sering juga kan lihat kan ada orang dia taruh di mulut. Di mulut dia. Itu bukan mustahab pun. Itu tergesa-gesa. Yang maksud Nabi itu ta'jilul fitri. Makanya orang berikan ta'jil itu kan untuk mempermudah orang berbuka puasa. Habis itu apa? Wa ta'khirus sahur. Itu mengakhirkan sahur. Jangan orang itu sahurnya jam 12,
jam 2. Kenapa ditakuti? Besoknya itu dia udah keroncongan lagi. Dia udah lapar lagi. Dan yang terakhir itu ada namanya tarkul hajri minal kalam. Meninggalkan hal-hal yang jorok daripada mulut, seperti kalau bahasa Aceh temenak atau menggunjing, gibah tadi seperti kakak katakan. Itu 3 hal itu mustahabun, itu termaktub di dalam kitab matan takrib yang di generasi muda di daerah atau generasi sebelumnya pun udah tahu itu Kak. Itu yang pertama, karakter pertama pasti akan terbentuk disiplin. Selanjutnya, di saat bulan suci Ramadan ini kita harus memanfaatkan momentum salat wajib itu harus tepat waktu Kak. Ini harus digarisbawahi bagi generasi muda. Mungkin di dalam fikih memang kalau saya kasih contoh salat zuhur Kak. Itu banyak generasi muda, di saat kita tanya kenapa enggak salat zuhur? Alah, ada habis waktu. Karena mereka tahunya itu salat zuhur itu saat azan solat. Habis solat jamaah di masjid berarti udah habis waktu zuhur. Itu salah. Di dalam fikih itu dibagi waktu zuhur menjadi 5. Saya hanya bahas beberapa saja. Pertama itu waktu fadilah, yang mana waktu tersebut memang habis azan kita solat. Itu yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Yang kedua itu waktu jawaz atau waktu ikhtiar. Ini sehabis waktu jemaah tadi Kak, habis waktu dari masjid orang masih bisa salat. Jadi di jam 3 asalkan belum masuk waktu asar atau asar belum masuk waktu maghrib, itu masih boleh melaksanakan salat tersebut. Jadi bagi generasi muda itu enggak ada lagi alasan. Sekarang mungkin udah tahu kan, jangan cuma anggap waktu zuhur itu cuma habis azan udah habis, enggak. Pasti masih bisa. Ketinggalan ada namanya qada dalam Islam. Kita qada salat, karena itu salat wajib harus kita qada. Bahkan puasa pun kita harus qada. Itu Kak. Maka bagi kita generasi muda, bukan hanya salat wajibnya tapi mendirikan jamaah. Nah, kenapa tadi saya ada senggol di awal itu bulan Ramadan ini merupakan bulan yang kondusif. Ayolah kita jamaah. Kita ini bertobat. Ya kan, walaupun hukum berjamaah itu fardu kifayah. Ya, bukan fardu ain, tapi ini fardu kifayah. Ini harus kita manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini untuk kita pergi ke masjid mendirikan salat berjamaah. Penting, sangat penting bagi generasi muda. Misalkan meninggal tu generasi tua itu di saf pertama, siapa yang akan menggantikan? Kiamat mungkin Kak kan? Kita enggak tahu juga itunya. Jadi, kenapa saya bahas tentang salat berjamaah? Karena ada hadis Nabi, salatul jamaati tafdulu salatul fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih baik. Ingat, lebih baik daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Apalagi yang kita ragukan sebagai generasi muda. Ayolah kita mengajak. Tidak bisa 5 waktu, minimal 1 waktu. Sangat minimal, karena enggak mungkin 0 waktu. 1 waktu kita manfaatkan waktu kita selama 24 jam kita berjamaah. Gitu Kak. Itu beberapa tentang sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat gitu ya. Jadi setelah dari kedisiplinan, belajar untuk mengatakan kejujuran dan juga integritas, itu apakah kita tahu ya dalam Islam itu berbohong itu tidak boleh gitu ya. Apa yang bisa kita manfaatkan di bulan suci Ramadan? Nah, ini secara tidak langsung bulan suci Ramadan kan kita itu berpuasa. Di saat berpuasa kita itu dituntut untuk jujur. Ini yang uniknya Kak. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa menentukan, kamu puasa ya? Enggak bisa dia bilang, kamu enggak puasa ya? Enggak bisa. Karena puasa itu punya diri kita sendiri. Dan yang tahu puasa atau tidak diri kita sendiri. Maka puasa itu bulan suci Ramadan sangat mendidik kita untuk jujur dan mempunyai integritas yang luar biasa. Kenapa? Karena jangan bilang, kenapa saya senggol integritas? Jangan di mulut aja, aku puasa. Padahal enggak. Itu kan dia diragukan integritas dia itu Kak. Itu yang dididik di bulan suci Ramadan. Selanjutnya tentang sekolah, sekolah bisa dibilang sekolah tentang sekolah untuk karakter kita lah di bulan suci Ramadan ya, di mana kesabaran dan pengendalian diri, self control gitu ya. Mungkin ini bukan hanya tadi aku juga sempat Kak Dika juga sempat bahas tadi di jam berapa? Di jam 3 ya. Menjelaskan juga tentang beberapa keutamaan berpuasa dan juga ada hal-hal yang mengurangi pahala berpuasa, yaitu hilangnya kesabaran ya, tidak bisa tidak bisa mengontrol diri dirinya. Gitu ya. Ini juga termasuk tantangan untuk diri kita sendiri. Jadi puasa itu sebenarnya Ustaz, seperti kita tahu bukan hanya menahan haus, dahaga gitu ya, tapi juga kita harus menjaga kesabaran dan pengendalian diri kita. Benar Kak. Gitu. Itu Kak, saya tambahkan sedikit tentang itu tadi kejujuran. Ada nggak sih dalil bahwasanya kita itu harus jujur? Kan manusia pun nggak tahu kita ini dah puasa atau enggak. Ingat ada firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 18, "Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun
bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui hal-hal yang gaib, baik di langit ataupun di bumi. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Maka kita tidak ada alasan bahwasanya kita meninggalkan puasa. Itu Kak. Bahkan tadi dikuatkan juga dengan dalil yang pertama tadi di Al-Baqarah 185. Faman syahid gimana tadi? Lupa saya Kak. Yang pertama ya. Itu ada tadi dalilnya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Apabila kamu ada di dalam bulan tersebut, maka berpuasalah. Ini kan merupakan kewajiban yang diulang-ulang oleh Allah dalam firman-Nya, masa kita tinggalkan. Ayolah generasi muda, kita hilangkan budaya mokel itu. Semoga tidak ada lagi istilah-istilah mokel itu di Aceh. Itu sih ya, tiba-tiba mokel guys ya. Mokel itu. Aduh, itu luar biasa. Berarti itu kesabaran dan pengendalian diri juga di dalam hidup kita, ditambah dengan tanggung jawab ya, dimana kita meyakini bahwa ibadah itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Tanggung jawab kita sendiri. Puasa contohnya, sholat, membayar zakat, dan juga beberapa ibadah-ibadah lainnya yang memang kita sebagai umat muslim harus bertanggung jawab tentang, dan ini bisa melatih tanggung jawab juga. Dari tanggung jawab melatih tanggung jawab terhadap kewajiban pribadi ya, di mana dijelaskan pula ya di materinya Kak Dika ada lihat juga nih dijelaskan fardu ini adalah kewajiban yang dituntut oleh syariat secara tegas. Itu dilaksanakannya oleh setiap individu ataupun mukallaf tanpa terkecuali. Jadi konsisten menjaga sholat ya. Itu menjaga sholat, menjaga ibadah, serta menjaga perilaku, menunjukkan bahwa seorang muslim itu mampu memegang amanah dan komitmen yang telah ditetapkan. Itulah fungsinya tanggung jawab untuk diri sendiri dalam beribadah gitu. Berikutnya apa lagi Ustadz? Nah, tadi yang masalah tanggung jawab itu kan. Jadi karena ini puasa, salat itu kan menjadi kita ini seseorang yang sudah disebut mukallaf tadi. Jadi mukallaf itu kan orang yang sudah terkena hukum taklif, terkena hukum syariat. Jadi di saat kita dikasih beban ibadah, taklif itu kan beban ibadah kepada kita sudah termasuk syarat-syarat puasa, kita sudah Islam, balik, berakal dan kudrah mampu. Maka kita tidak ada alasan meninggalkan puasa. Karena kalau kita meninggalkan puasa juga, berarti kita tidak mempunyai tanggung jawab. Maka secara tidak langsung, Ramadan ini menjadi sekolah karakter tanggung jawab bagi kita. Yaitu dengan tidak meninggalkan puasa itu termasuk sebagai tanggung jawab diri sendiri gitu Kak. Dan termasuk juga karakter juga di bulan suci Ramadan, yaitu bisa menumbuhkan rasa empati yang kita bahas tadi di pertama Kak. Di awal. Jadi di bulan suci Ramadan ini pasti kita akan tumbuh empati kita. Empati itu kan kita merasakan apa yang orang lain rasakan gitu Kak. Apalagi seperti saya katakan tadi, Ramadan bisa melatih empati di saat generasi muda ini melek akan empati tersebut. Kalau dia memang apatis, ya apatis Kak. Tapi ayolah kita semuanya ini mempunyai rasa empati. Rasa empati itu harus kita munculkan, bukan dia kayak hidayah tiba-tiba enggak. Tapi harus kita munculkan. Kita lihat orang-orang yang kesusahan, kita bantu. Kita itu jangan cuma jadi penonton FYP aja. Kita harus turun langsung ke lapangan. Walaupun kita hanya mengangkat barang bantuan, itu merupakan peran kita sebagai generasi muda dalam hal empati. Kenapa puasa ini bisa melatih empati? Karena puasa kita itu lapar. Kita itu menahan dahaga. Bahkan dalam sehari-hari mungkin ada anak-anak itu enggak makan dia. Ada anak-anak yang fakir, bukan miskin, fakir enggak makan ya. Kita rasakan, gini rupanya laparnya. Itu akan munculkan rasa empati secara tidak langsung. Dan sehingga kita sudah merasakan rasa tersebut, diharapkan kita sebagai generasi muda itu melek akan empati tersebut. Kita bagikan walaupun hanya kecil, walaupun hanya satu butir kurma, tapi itu dia sudah menumbuhkan rasa empatinya Kak. Inilah dan ada juga menumbuhkan kepedulian sosial nanti di saat akhir puasa, karena kita ada membayar zakat. Itu kan dia akan sadar membantu fakir gitu Kak. Berarti kalau misalkan sekarang juga banyak anak-anak muda yang mereka juga peduli tentang keadaan gitu ya, mereka juga mulai mereka mulai men-share. Kalau misalkan dulu kayaknya anak muda tuh kayak ya udahlah sendiri-sendiri gitu, tapi sekarang dengan terbentuknya organisasi, terbentuknya sebuah bilangnya kayak lembaga yayasan, komunitas gitu, itu akan membantu. Menurut Ustaz sendiri, sekitar kita gitu, itu mempengaruhi nggak tingkat keibadahan kita?
faktor lingkungan pasti sangat mempengaruhi Kak. Ini juga ada ada berita yang masih hangat di Depok. Entah bupatinya, entah siapa itu mengeluarkan kebijakan bahwasanya jam operasionalnya jam 3 sampai jam 4 pagi ya kan. Selainnya itu tidak boleh. Itu sebenarnya sangat berpengaruh pada lingkungan. Saya rasa vibes untuk puasa itu cuma ada di Aceh. Karena kalau kita keluar dari Aceh sedikit saja, itu sudah banyak kedai-kedai yang dibuka di jam pagi. Sedangkan di Aceh ini kan Kak unik dia Kak. Di jam pagi tutup semua, kedai-kedai kopi tutup semua. Ini kan mempengaruhi bagi seorang yang berpuasa. Kenapa banyak orang yang enggak puasa di luar Aceh? Saya berani bilang itu karena warung-warungnya dibuka. Karena kayak kita bilang tadi Kak, hawa nafsu itu masih ada walaupun setan dibelenggu. Kita itu lapar. Lapar Kita pasti butuh pada nasi. Makanya orang itu cari tempatnya kan yang ada dibuka dan ditutup lagi. Itu yang bahaya, ditutup dan ada orang di situ. Dan ada juga itu videonya Kak. Kan di saat dibuka, ini kok pakai jilbab di sini semua. Mungkin pakai jilbab itu haid. Ini ada laki-laki muslim dia, ya kan. Kenapa saya berani bilang muslim? Karena tidak ada pakaian non muslimnya. Misalnya enggak ada salib, tidak ada tattoo, itu kan bisa menjadi mencerminkan dia bukan ini ya. Tapi itu luar biasa sih. Tapi kalau misalkan kita di Aceh sekarang kayaknya udah berkurang ya, sangat-sangat berkurang. Bahkan nggak ada kayaknya. Ya walaupun ada, aduh siap-siap ya Satpol PP dong ya. Tapi semoga enggak, tahun ini semoga enggak. Amin, ya. amin. Oke, tinggal 8 menit lagi Ustadz sebelum kita mengakhirinya. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan ya, Dika tertarik dengan kesederhanaan dan zuhud, di mana di dalam bulan Ramadan berarti meninggalkan dunia atau hidup dalam kekurangan. Itu bagaimana tuh penjelasannya Ustadz? Oh ya, ini karakter yang terakhir yang saya rangkum untuk hari ini, yaitu kesederhanaan dan zuhud. Secara tidak langsung Ramadan ini akan membentuk kita secara sederhana. Maksudnya zuhud ini bukan berarti kita meninggalkan dunia, kita harus zikir tiap hari. Enggak, kita tetap dengan rutinitas sekarang seperti Kakak bisa menjadi host, seperti saya menjadi narasumber. Masuk kesederhanaan di sini di saat kita berbuka puasa. Di saat kita berbuka puasa itu enggak usahlah bermewah-mewahan gitu kan. Kita full meja gitu. Untuk apa? Sedangkan yang kita makan hanya sedikit. Mungkin kita lapar dari pagi sampai sore itu kita lapar, tapi saat kita minum air putih saja kita udah merasa kenyang. Itu maksudnya yang dituntut karakter kita di bulan suci Ramadan ini harus sederhana, tidak usah bermewah-mewahan. Itu, dan itu tidak akan menyakiti hati saudara kita yang lainnya yang sedang kesusahan. Di sinilah nilai kesederhanaan itu diuji Kak. Karena kita di bulan suci Ramadan itu pasti dituntut untuk kita itu harus berbuka secukupnya, berbuka yang manis-manis. Itu kan maksudnya kesederhanaan. Maka dalam konteks pendidikan dan pembentukan karakter, kesederhanaan ini membentuk beberapa sikap penting Kak. Yang pertama itu mampu membedakan mana sih kebutuhan, mana keinginan. Mungkin bagi kita generasi muda itu hal yang kita nggak butuh pun kita beli. Mungkin di tengah malam belum tidur ya kan. Mungkin ini pengalaman pribadi juga. Tengah malam belum tidur itu Kak kan. Ini hal yang nggak butuh tapi kita mesti ke keranjang. Padahal kita nggak butuh. Itu hanya keinginan kita. Itu yang itu kita bisa bedakan di bulan suci Ramadan. Karena hawa nafsu kita itu semakin berkurang karena kita merasa lapar. Termasuk itu juga ya, check out sesuatu yang tidak perlu ya. Makanya bagi-bagi perempuan, mungkin generasi muda perempuan, kalau sering-sering check out itu sering-sering puasa. InsyaAllah itu akan menekan keranjangnya itu. Aduh, bisa nggak ya? Dan selanjutnya itu dalam konteks pendidikan dan pembentukan karakter, itu juga bisa menumbuhkan rasa syukur. Saya bilang tadi, orang saya mungkin belum makan, kita udah makan. Orang sana mungkin untuk berbuka dengan air putih aja nggak ada, air kobangan mungkin dia berbukanya. Kita bisa berbuka dengan air putih, gitu Kak. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Mungkin nih sikap zuhud juga masih sangat relevan. Jangan pikir zuhud ni, zuhud kan punya ulama. Kita generasi muda nggak usah zuhud. Sedangkan zuhud itu sangat penting bagi kita generasi muda karena bisa membentengi kita daripada budaya yang sangat sosial media gitu. Kawan-kawan kita pakai iPhone semua, aku iPhone juga. Padahal itu bukan kebutuhan kita. Itu hanya keinginan, maka kita harus mempunyai sikap zuhud. Sehingga kekurangan kita itu tidak kita anggap kekurangan dan kelebihan kita itu bukan kesombongan. Maka generasi muda ini juga perlu sikap zuhud, bukan ulama saja. Jadi bisa sudah disimpulkan juga oleh Ustadz Syahrul. Mungkin Kak Dika jelaskan juga di mana
bulan Ramadan ini juga menjadi media pendidikan karakter yang efektif dan komprehensif ya, melalui pembiasaan ibadah dan pengendalian diri. Jadi Ramadan inilah yang membentuk diri kita untuk menjadi muslim dan muslimah pribadi yang lebih baik lagi, peduli, sederhana, memiliki kedekatan dengan Sang Maha Kuasa gitu. Benar, Kak. Jadi semoga bulan suci Ramadan ini juga bisa menjadi bulan yang penuh bukan hanya ampunan saja, tapi dari diri kita juga harus kita kuatkan dengan ibadah-ibadah kita lainnya. Oke, mungkin Kak Dika bakal baca dulu nih ya beberapa pesan layanan WhatsApp yang sudah masuk di layanan Pro 2 Lok Semawe. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini ingin bertanya Ustadz, bagaimana yang dikatakan dengan menyegerakan berbuka? Okey, itu mungkin dah saya bahas tadi. Menyegerakan berbuka itu di saat, mungkin kalau kita di Aceh ada namanya sirine, kalau di Jawa ada beduk. Saat beduk itu artinya kita itu udah boleh untuk berbuka puasa. Artinya itu tidak tergesa-gesa. Okey. Bunyi sirine kita santai aja. Bismillah, santai aja. Bukan kayak kita bilang tadi, taruh kuih di sini belum itu buka. FYP Krukek di tu. TikTok ya. Taruh kuih mungkin taruh pipet di mulut. Sirine dia itu bukan. Itu bukan ta'jilul fitri. Maksud ta'jilul fitri itu menyegerakan berbuka. Maksudnya kayak gini. Saat sirine itu kita jangan lagi aku kan masih sanggup. Nanti ajalah jam 8 buka. Oh ya itu. Bukan itu. Nanti ajalah jam setengah 8 aja buka. Enggak. Maksud ta'jilul fitri yang disukai oleh Nabi Muhammad iaitu menyegerakan berbuka, bukan tergesa-gesa gitu, Kak. Oke, berarti itu yang dikatakan dengan menyegerakan berbuka. Iya. Bukan berarti kita masih bisa tahan gitu ya. Kita masih belum lapar, kita belum mau berbuka dulu gitu ya. Enggak apa-apa nih, masih bisa tahan ya. Mumpung bisa untuk diet. Ya enggak nih, bisa untuk diet ya. Nanti jam 8 aja, dan itu sebenarnya salah, bukan seperti itu bukan ya. seperti itu. Kalau misalkan dari tata cara berbuka, ada sebagian orang yang mengatakan baca doa dulu baru minum air putih, atau itu memang ya udah sejalannya aja, Ustaz? Ya, kalau yang sering kami praktekkan ya kami berbuka dulu. Ya. Kami takjilul fitr dulu, kami berbuka. Karena kan dalam doanya kan itu kan pakai fi'il madhi, artinya telah berbuka. Ya. Yang mana rezeki yang telah engkau berikan. Artinya kan kita udah berbuka itu, Kak. Kita berbuka baru baca doa dan makan secukupnya, lalu solat. Makan secukupnya, solat dulu. Karena kalau kenyangan itu perut kita akan penuh, susah untuk rukuk, Kak. Ya, susah untuk melaksanakan ibadah sholat. Sangat ya. susah. Tapi ada yang bilang, ini kalau kita nggak berbuka nanti kita sholatnya kita ingat itu terus, kita ingat makanan terus. Itu apa? Itu benar gak sih? Atau itu hanya ocehan-ocehan? Tapi itu biasa? ada, Kak. Itu benar adanya. Karena kalau ini biasanya kalau di kondangan, Kak. Biasanya kalau memang kita yang dari sini pergi jauh, misal ke bandar atau ke Sigli aja kita bilang, sudah dihidangkan. Ini dalam konsep dihidangkan. Bukan masih prasmanan, tapi sudah dihidangkan. Itu sebaiknya kita menyantap hidangannya terlebih dahulu. Karena takutnya kayak tadi, kita hilang kekhusyukan. Memang khusyuk itu bukan syarat untuk solat, tapi khusyuk itu harus kita cari di dalam solat gitu, Kak. Oke. Jadi itu teman Pro 2 beberapa tata cara untuk berpuasa. Jadi jangan selalu mengaitkan dengan nanti kalau misalkan aku nggak buka sekarang nanti habis makanannya. Kalau nggak buka sekarang nanti aku ingat nggak khusyuk sholat. Bukan seperti itu. Karena itu semuanya dalam hati kita sendiri ya. Kita usahakan. Jangan nanti kita kayak Ustadz bilang tadi, saking kita lupa nih kita balas dendam nih. Kan ada orang yang balas dendam untuk melaksanakan berbuka gitu ya. Balas dendam, makan banyak, ruku susah, sujud juga susah gitu. Oke. Masih banyak sekali yang akan kita bahas, tapi sayang sekali karena waktunya sudah menunjukkan pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum kita closing, Ustadz ada pesan-pesan mungkin untuk anak muda agar kita ini anak muda yang seperti Ustadz bilang tadi, jika orang-orang yang udah tua itu ada di depan, siapa lagi yang mengertikan kalau misalkan bukan kita gitu. Itu gimana Ustadz? Ya, baik, untuk closing statement aja, Kak, untuk motivasi aja. Jadi bulan suci Ramadan ini bukan hanya bulan di mana kita tahan lapar dan dahaga saja. Akan tetapi jadikanlah bulan Ramadan ini menjadi momentum kita untuk memperbaiki kebiasaan buruk kita. Jika sebelum bulan Ramadan, maaf bahasanya itu kotor kayak bangsat kali, maka di bulan Ramadan hilangkan kebangsatan itu. Karena di bulan suci Ramadan kayak kita bahas tadi itu dibukakan pintu surga selebar-lebarnya. Jadi kita kurangi kebiasaan yang tidak bermanfaat seperti penggunaan smartphone yang berlebihan, kan itu tidak bermanfaat.
dan kita harus konsisten selama 30 hari ke depan kita berpuasa. Karena Ramadan ini bukan tentang siapa yang paling kuat nahan lapar, akan tetapi siapa yang paling berani menata diri. Mungkin sekian dari saya, Kak. Oke, terima kasih Ustadz Syahrul di sore hari ini sudah membersamai dengan teman Pro 2 Iya, Kak. di program Haba Puasa Anak Muda dengan tema kita Ramadan sebagai sekolah karakter bagi generasi muda, bersama narasumber kita Tengku Syahrul Septianda SPD yang merupakan santri, guru juga di Dayah Innahau ya. Ya. Innahu. Apa tadi Innahu? Istiqamatuddin Nahdlatul Huda. Oke, jadi banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Jadi untuk itu kamu jangan lupa terus dengarkan setiap sore jam 17 sampai dengan jam 18 waktu Indonesia Barat setiap hari di bulan puasa di program Haba Puasa Anak Muda. Dan sedikit informasi juga teman Pro 2 semuanya, acara ini didukung oleh Bir Ali Tour and Travel, Haji dan Umroh jadi lebih mudah. Terima kasih untuk teman Pro 2 semuanya, selamat melanjutkan aktivitasnya di sore hari ini. Mungkin cari-cari takjil, tapi dari takjil juga kita nggak boleh mubazir ya Ustadz ya. Itu nggak boleh mubazir, harus di rem juga, karena mungkin siapa tahu itu cuma hawa nafsu mata. Ya nggak sih, tapi begitu sampai di saat berbuka kita tidak akan makan. Tidak akan. Jadi lebih baik lakukan hal-hal yang baik, contohnya mungkin bersedekah, boleh beli banyak tapi bersedekah gitu. Oke, terima kasih Ustadz, semoga Ustadz sehat terus. Amin. Dan akan ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Amin. Oke, teman Pro 2 sudah menunjukkan pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Kamu baru saja dengerin HP Anak Muda, Haba Puasa Anak Muda. Didukung oleh Bir Ali, Tour and Travel, Haji dan Umroh jadi mudah. Marhaban ya syahrul Ramadan, selamat menunaikan puasa. Marhaban ya syahrul mubarak, selamat berpuasa. Marhaban.